pemirsa. Keluar. 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 Dah. Dah. Mister Tukul jajaran dimanapun Anda berada. Tadi Mbak Roro begitu kita turun bertiga sama Mas Endar, tiba-tiba Mbak Roro jatuh terguling-guling. Kita juga nggak tahu karena saya di depannya. Mbak Roro nih, apa yang bisa diceritakan kepada pemirsa nih? Jadi waktu pas tadi turun ke sini, kayak langkahku kayak ada yang gondelin gitu. Betul. Yang gantungin gitu. Udah mulai nggak bisa gerak yang waktu pas itu. Terus lebih jarak langkah 2 meter lagi, kok tahu-tahu tiba-tiba gelap. Pandanganku gelap, terus udah gitu udah nggak bisa ngerasain apa-apa lagi. Ya Mas Ahmad kan menangani ini Mama timnya nih. Banyak korban di sebelah sana waktu jadi kayak ada lilitan dari kayak rambut itu sih. Pantesan waktu Mbak Roro tadi batuk-batuk itu keluar itunya juga. Apa Mas? Rambutnya. Ini saya lihat sih di sana mungkin ada beberapa korban yang hampir sama kejadiannya Mas Tunggu. Jadi ketika ini tiba-tiba kaku, terus tiba-tiba jatuh dan kayak ada yang lilit gitu sih, kayak rambut-rambut gitu Mas Tunggu. Mas Endar. Iya. Mungkin bisa menambah ini apa ini? Memang di sini terkenal sekali yang namanya kalau orang sini bilang ngomong miangga. Miangga itu apa ini? Jadi dia kalau muncul seorang wanita berambut panjang. Kejadian-kejadian seperti itu di sini diyakini kalau orang meninggal di sini kebanyakan itu ditarik oleh rambut miangga tersebut. Kemarin kejadian di sini kan sungainya cuma 1 lutut, tapi dipikir secara nalar kan tidak masuk akal lah. Tinggi 1 lutut orang bisa langsung bawa hilang. Ketika kalau dilihat dari atas kan kelihatan orangnya. Seberapa sering kejadian korban meninggal di sungai ini nih Mas? Bisa dibilang tuh sering sekali, Mas. Tahun puluhan. Setahun puluhan Mas. Keanehan di sini lagi, Keanehan. itu paling sering orang meninggal di sini, orang korban tenggelam justru di musim kemarau. Keunikan dan keanehan di bawah jembatan ini justru musim kemarau itu malah sering terjadi terseret dan tenggelam di sini. Assalamualaikum. Pak itu dari mana? Jadi gue perkemahan Mas. Wah, gitu ya. Kenapa Mbak Roro? Ini loh, saya waktu penerusan sama Mas Endar ke bawah, tiba-tiba Mbak Roro tuh jatuh. Kalau pelanting saya kaget. Untung ada tim Mister Tukul yang bisa netralisir dah. Ini tadi ceritanya katanya Mas Endar dan Mas Ahmad menceritakan kelilit rambut. Kalau Kang Soleh nih dan Mbak Rida, kabarnya di sini sering terjadi korban meninggal. Apa berarti meminta tumbal ini? Kalau aku lihat sih Mas ya, di sini sebagian besar sih betul seperti ada tumbal, karena ada beberapa yang saya lihat di sini auranya waktu dia berdiri di sini itu keadaan kosong, seperti ada yang mengendalikan. Waktu itu jatuhnya sebelah situ tuh bunuh diri Mas. Sini. Ya, waktu itu situ bunuh diri betul ya Pak Kendar ya. Berapa yang memang tumbal dari sosok yang ada di wilayah sini ya, Kang Soleh ya. Iya. Tadi sosoknya itu ya, sosok truk yang badan tapi tanpa kepala. Tapi saya lihat sini banyak sekali bentuk seperti rambut-rambut gitu memang masuk. Paku jalan. Kalau saya lihat sini sosok kepala, ada sosok kepala ditanam, tapi yang tumbuh itu rambutnya Mas. Berarti
ada ranjau mas, ketika ini musim kemarau, seperti rambut ya, serabut-serabut kayak gitu itu pada keluar. Makanya ketika airnya kering, itu rambutnya keluar. Ketika dia masuk sini atau mungkin jatuh bunuh diri atau dan sebagainya, dia tuh kelilit langsung hilang ke sana, ditarik itu ke sana. Dia nggak mungkin bisa Iya, narik nggak lagi bisa. ya. Soalnya itu seperti ranjau gaib yang memang dipasang oleh di sini. Kalau Mas Ahmad gimana Bang Ugo? Ada satu hal yang unik Mas Tukul. Jadi ada salah satu yang tadi bilang rambut itu. Jadi seperti yang kejadiannya sama yang Mbak Rore tadi. Jadi ketika jalan, dia langsung kayak nggak sadar diri. Jadi kayak kerasukan seperti kayak ngelilit gitu dan jatuhnya ke air gitu. Ketika misalnya mukanya kena air tuh nggak bisa nafas. Dan saya lihat ya memang hampir puluhan sih yang energi sangat kuat sekali sih. Kebanyakan didominasi sama negatif Mas. Mulai interaksi Mas. Ini. Assalamualaikum. Anda korban di sini? Anda di sini matinya kenapa? Jatuh? Di sana ada apa? Oh, dia terlilit Kang Soleh. Oh iya, sepertinya. terlilit. Oh, lehernya sama tubuhnya. Oke, jadi dia nggak bisa kemana. Oke, Cirat. Dilepas dulu Kang Soleh. Sudah bisa bicara? Dengan siapa saya bicara? Oh, Udah ketarik, rambutnya udah ketarik. Jenengan Sinten? Supri. Apa yang Anda rasakan di sini ketika itu? Jalan? Oh, jalan di jembatan sana terus? Oh, ada wanita mandi di sini di bawah. Terus jenengan masuk. Oh, kaki kram. Jatuh. Oh. setelah jatuh, apa yang terjadi Kang Supri? Terlilit. Masa terlilit. Kejadian tahun berapa itu kejadiannya? Oh, 1983 kejadiannya. Anda mengenal ada sosok ular di sini. Itu yang berkuasa kan, dia sering menandakan bahwa kalau ada kecelakaan dia seperti sumur di sana. Oh, di sana ya. Kang Supri, Mas Supri, kita ke sana ya. Kita ke sana mungkin nggak berani. Oh, takut. Saya kira cukup ya dari penjelasan Kang Supri. Matur suwun. Kita mau kembali lagi ya, Pak Supri ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Pas. Iya, saya lihat sosoknya bentukan seperti ular. Nggak bisa diselesaikan dengan ini. Menyerupai pusaran gitu, ekornya panjang sekali sampai dia sampai ke atas. Jadi Asraf sempat tertarik karena beliau juga agak terlalu lebih dekat ke sana, jadi agak sempat mau tertarik ke arah sana. Tadi sih sebenarnya apa sih yang terjadi, Mas? Tadi ada sosok ular, memang sebenarnya arahnya dari sini deh. Oh iya, saya cuma lihat muncul begitu gitu, cepat sekali gitu. Jadi dia bisa masuk ke bawah dan ada pusaran di sini. Oh, dia itu membentuk suatu pusaran. Apa itu reaksi dia untuk mengambil korban atau apa? Karena kan tadi ada Mbak Roro sempat kayak mau ini disangkanya itu ada korban lagi deh. Makanya dia memberikan pusaran lagi soalnya ingin seperti sama-sama merasakan. Penguasa di sini itu yang paling dominan itu apa sih? Kalau yang saya lihat justru di sini tuh kebanyakan kayak makhluk air gitu ya. Jadi yang agak-agak hijau gitu. Oh iya, yang kayaknya kayak berlendir berlumut gitu, ya? berlendir dia kayak keluar tuh kayak tuh. Itu Mas. Tuh, Ya, gitu kan. Pada keluar kan. Cuman si ular ini sebenarnya berdiri sendiri, cuman dia lebih menguasai di arah sana. Ular itu kita nih.
Mbak. Iya. Alam di sini kayak ingin Ya ikut kayaknya ikut semuanya berpartisipasi berani gitu ya. berinteraksi semuanya. Seperti saya bilang tadi, pasir pun misalnya semuanya ingin berinteraksi dan ingin memvisualkan di sini. Kang Soleh lari-lari terus melempar-lempar pasir, mukul-mukul ke kanvasnya. Ya, apa ini Mbak Rida yang dilakukan Kang Sulepati? Ya, sepertinya nih Kang Soleh menyerap energi dari sini ya. Karena di sekitar lingkungan ini sudah banyak energinya. Kalau dari Mas Ahmad sendiri? Ya ini tadi pada ketika lagi ngelukis pada datang betul di sana semua pada mau ingin berinteraksi. Aku sih ngerasa memang kayak yang tadi aku langsung kemasukan tadi ya. Jadi energinya tuh memang kayak ditarik-tarik gitu. Ini tadi Kang Soleh ambil pasir terus dipukul-pukul ke kanvas itu apa ini tadi? Ini ada perwujudan yang memang secara gaib, Mas. Tidak disangka-sangka sesuatu masuk ke dalam di atas kanvas ini. Ketika itu saya pukul, saya lempari, saya taburin pakai pasir. Kemudian energi yang masuk di sini itu bisa terwujud, tergambar dengan keadaan yang ada di lokasi ini. Kalau begitu kita lihat aja gimana Kang? Dan berhasil ya. Oh wow. Apa Mas? Saya nggak lihat. Ular berkepala Astaga. manusia dengan rambut yang panjang. Rambutnya ini barangkali yang sebagai untuk media ini ya. Oh, untuk Media yang melilit. itu ya. Ular ya, Kang Soleh. Siluman ular, cuman jin korin itu jin yang memang dulu berkuasa di dalam tubuh manusia yang seseorang itu punya ilmu. Iya. Maka menampakkan diri, mewujudkan diri seperti ini Energinya wujudnya. ya. Untuk Mas Ahmad dan Mbak Ida bisa menambahkan ini yang divisualkan oleh Kang Sulepati ini. Saya tadi hanya melihat satu putaran berputar seperti itu, dan itu memang diiniin sama sosok rambut juga gitu. Jadi bentuknya tuh seperti ada pusaran rambut seperti itu sih. Soalnya ini saya lihat sih energinya bercampur ya, Ustaz. Iya. Ini bercampur semuanya dari makhluk yang ada di sini. Akumulasi dari energi negatif yang ada di sini ngumpulnya jadi seperti ini. Mas Hendar, cerita dari warga atau orang-orang dari Mas Hendar sendiri gimana perwujudannya? Kemarin kejadian yang terakhir waktu ditemukan di bawah, pertama kali ketemu dia muncul rambut, gumpalan rambut dulu naik ke permukaan. Dan tukang mancing dulu kan mesti mundur. Mengajak-ngajak orang untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Monggo silakan. Pak, terima kasih Mas Ahmad. Ya, Pak Hendar, terima kasih. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya untuk seluruh pemirsa di seluruh alam semesta ini. Mas Tukul nih, saya mau sama Mas Roro, izin Mas, permisi ya. Silakan, silakan. Saya berdua sama Mas Tukul dong. Iya Mas. Ke Adipati Unce Mas. Wah, Sana banyak misteri juga. ya. Seperti apa? Ikuti terus. Mr. Tukul, jalan. Desa Onje, kawasan yang menjadi cikal bakal berdirinya Kabupaten Purbalingga. Sebagai kawasan paling tua di Purbalingga, desa ini selimuti banyak pantangan yang bila melanggar akan menimbulkan malapetaka hingga merenggut nyawa. Di desa ini dilarang keras warganya untuk melakukan poligami. Bila hal tersebut dilanggar, yang bersangkutan akan mengalami kesusahan ekonomi sampai orang tersebut akan mati muda. Karena melanggar larangan orang dulu lah itu ya, jadi sehingga anak cucunya itu kena dampaknya seperti stres atau namanya, yang kebanyakan suaminya nggak kuatnya sampai ya sakit-sakitan lah sehingga meninggal. Selain itu, bagi warga desa juga terdapat larangan untuk menikah dengan warga desa Cipaku. Jika hal ini dilanggar, salah satu pasangan akan mengalami sakit jiwa. Saya dulunya beristri orang Cipaku. Nah, setelah itu saya kena penyakit, ada penyakit seperti orang stres. Rasanya panas, tapi saya belum merasa itu ada suara paku, ting 3 kali, terus langsung masuk itu.
masuk jantung. Saya berobat ke rumah sakit jiwa Banyumas. Ya sembuh sementara. Hanya sementara anak bisa pikiran padang, kumat lagi. Saat ini anak saya pun juga sakitnya seperti saya, sama seperti saya, ngomong sendiri. Konon pantangan tersebut berawal dari sumpah serapah Adipati Onje Raden Hanyokrokusumo. Alkisah sang Adipati memiliki 2 orang istri yang keduanya seringkali berselisih paham. Suatu hari Desa Onje sedang ditimpa banyak masalah, paceklik panjang dan gagal panen yang menyebabkan banyak rakyat kelaparan. Pada saat sang Adipati sedang melakukan pertemuan dengan semua patihnya membahas permasalahan kadipaten, tiba-tiba terdengar suara gaduh pertengkaran kedua istrinya dari arah dalam ruangan. Mendengar hal tersebut, sang patih menutup diskusinya dan menuju ke arah hingar-bingar suara. Melihat kedua istrinya sedang berselisih, Adipati tidak berusaha untuk mendamaikan ataupun melerai keributan dua istrinya. Beliau pergi ke dalam kamar dan mengambil pedang panjang dan memenggal kedua istrinya tersebut tanpa basa-basi. Tanpa sengaja, peristiwa pembunuhan ini disaksikan oleh salah satu patihnya. Beliau menyuruh sang patih untuk menyimpan kejadian sebagai rahasia. Sejak itu, beliau bersumpah untuk melarang semua warga desa Onje dan keturunannya kelak untuk memiliki istri 2. Bila dilanggar, maka orang tersebut akan tertimpa malapetaka. Lihat tadi kayak gerbang istana itu. Betul. Memang benar-benar disebut seperti itu. Kayak gerbang itu kayak istana gaib Mas yang saya lihat. Bisa tuh perjalanan dimanapun Anda berada. Dari semesta yang indah ini. Di sini saya bersama Adipati di tempat makam Adipati Onje, Desa Onje, Rebet, Purbalingga. Apa yang dia kenal? Mas, ini seperti garis yang menuju dimensi lain. Tapi di sini lebih nyaman nanti. Tapi balik kenyamanan ada energi yang sangat luar biasa di sana. Saya lihat itu ada gerbang. Dan di situ penunggunya banyak banget. Kita lanjut ke sana aja. Ayo lanjut. Tiba-tiba angin bertiup kencang banget. Padahal tadi kita di sana. Ya benar. Itu artinya apa itu? Ini bukan ada artinya, tapi ini udah mulai masuk wilayah mereka. Dimensi kita sudah benar-benar di dalam kekuatan spiritual mereka. Pesan beda banget. Oh Mas, di situ ada sosok, ada seperti patih 2 yang menjaga. Pemirsa, penasaran toh? Ayo, kita lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Loh, Pak Maksudi. Loh, Pak Maksudi lagi sudah ketemu kan Mas? Tadi ketemu di sungai itu tadi. Pak Maksudi, ini energinya sangat kuat sekali. Ini apa yang mungkin menurut penduduk alam? Ini memang karena leluhur yang paling tinggi atau ma'rifatnya tinggi sekali sini. Jadi kalau ada orang kesini itu memang ada ketakutan. Menurut sejarah ini, memang ini leluhur orang yang pertama kali, yaitu Babat Desa Onje, Kusmi, bahwa Adipati Onje ini terus terang aja keturunan raja dari Pajang. Bagaimana sejarahnya Kadipaten Onje ini menjadi cikal bakal Kabupaten Purbalingga? Adipati Onje itu bisa dikatakan cikal bakal Kabupaten Purbalingga karena dia ini adalah orang yang pertama kali babat atau babat alas di Onje. Yang jadi bupati itu kan anaknya itu Arsantaka, itu yang istri ketiganya itu babat kota Purbalingga. Kabarnya Pak Maksudi, makam ini saat ini menjadi ritual. Seperti apa ritual yang dilakukan di sini? Ritualnya di sini ya satu-satunya jalan itu yang minta kepada Yang Maha Kuasa. Ya. Tapi kan lantaran itu semedi di sini ini, ada tempatnya di sini. Pemirsa pasti penasaran energi yang ada di dalam tempat yang sangat luar biasa ini. Ikuti terus. Mr. Tukul, jalan. Pemirsa, Rida dan Roro sudah tiba di desa Onje dan mengarah ke pemakaman 2 istri Raden Hanyokrokusumo. Konon
warga sekitar seringkali melihat sosok dua orang wanita yang bergentayangan di sekitar area makam. Salah satu wanita berparas menyeramkan dan terlihat marah. Sedangkan yang satunya lagi terlihat sedih dan seringkali dalam keadaan menangis. Benarkah sosok yang sering dilihat warga desa merupakan penampakan kedua istri Adipati? Roro sendiri apa sih yang baru rasakan? Auranya aku lihat dan rasanya benar-benar aura kesedihan ya. Pemirsa, saya perhatikan di sini ada dua makam ya. Yang satunya di sini nih lokasinya. Dan mungkin satunya lagi di sana. Penarangannya Mbak Rida sendiri bisa nggak kelihatan sosoknya tuh bagaimana gitu di antara istri kedua ini? Tinggi, mukanya agak panjang. Saya merasakan aura penyesalan di makam yang satu ini ya. Beliau bernama Dewi Pakuwati. Nah ini istri yang pertama atau yang kedua? Ini Pakuwati yang kedua. Ini juga ada energi yang di sebelah. Kalian coba ke sana ya. Tapi batu nisannya nggak kelihatan lagi ya. Kalau dia posturnya dia lebih kecil, lebih halus ya, agak lebih tua dari yang ini mungkin ya. Sebenarnya residualnya untuk kejadian sebenarnya itu kayak gimana, Mbak Rida? Sehingga mereka berdua ini ternyata dibunuh oleh suaminya sendiri. Dari anak masing-masing gitu loh. Awalnya pertengkaran antar anak, kemudian berkembang ke masing-masing. Jadi nggak hanya itu pertengkarannya seperti membicarakan soal warisan dan sebagainya gitu. Keberpihakan yang lebih dari suaminya ya. Jadi mungkin kalau di kita sih bilang agak pilih kasih gitu. Menurut yang salah satunya gitu. Sama yang ke nomor 2 ini si suaminya lebih perhatian mungkin. Assalamualaikum. Dengan siapa saya berbicara? Raden Ayu Medang. Apakah Anda sudah bertengkar dengan istri mudanya? Siapa Anda bicara lancang sama saya seperti itu? Saya tidak akan mengganggu. Ini bisa menjadi pelajaran untuk kami semua. Anda tidak berhak seperti itu. Kami hanya ingin menggali informasi dan ingin mendapatkan ilmu tentang semua ini. Tidak ada yang mau dipelajari dari kesalahan kami. Dan Anda pasti merasa sakit hati, merasa iri dengan beliau. Dia sudah melakukan hal yang terbaik buat kami. Jangan Anda ukit-ukit lagi. Kalau boleh saya tahu, ada berebutan energi ya. Jadi yang satu ingin masuk, yang satunya juga ingin meluruskan ke akunnya agak ketarik-tarik. Jadi beliau juga mau meluruskan dan ini juga mau meluruskan. Jadi saya lebih keras maksudnya. Iya, saya jadi agak ketarik-tarik. Mungkin saya bisa dari versi ini, versi yang berikutnya mungkin ya. Boleh kita coba yang lebih baik.
Presti. Saya mau minta maaf. Saya cuma ingin minta maaf. Yang pertama juga sudah mengapa sebetulnya, cuma memang hatinya masih belum bisa ikhlas saja. Kenapa kalian suka bertengkar? Saya hanya membela. Saya membela siapa Nyai? Membela siapa Nyai kalau boleh tahu? Saya hanya membela. Oh, membela diri Anda. Dan Anda selalu disalahkan ya. Dia merasa sudah hasilnya tidak perlu terjadi gitu loh, kata dia sih. Jadi pertengkaran mereka juga banyak sekali dipicu oleh orang ketiga gitu ya, seperti pengaduan-pengaduan ke suaminya yang sepertinya kejadiannya tidak seperti itu gitu. Nasihat dari suaminya. Ya, Cuma memang dia seperti ada maksud tertentu. ya, jadi benar-benar konflik di keluarganya gitu ya. Membuat keruh dan mungkin Ya, makin membuat keruh. Jadi dia ingin minta maaf kepada beberapa pihak juga ya, kepada terutama kepada suaminya, kepada yang ada satu pertanyaan yang membuat aku dari tadi penasaran banget ya. Sebenarnya apa sih alasan seorang suami bisa tega membunuh dua istrinya yang seharusnya mereka sangat dicintai? pertengkaran ini bukan cuma 1 kali 2 kali. Iya. Terjadi beberapa Jadi kali. akumulasi. Terus dipicu oleh pihak ketiga. Mungkin pada saat kejadian tersebut sang adipati memang mungkin dia lagi banyak pikiran. Iya. Dia lagi benar-benar istilahnya Emosi ya, emosi, benar-benar emosi, terus memang banyak pikiran segala macam, dia tidak bisa kontrol emosi ketika itu melihat kedua istri itu lagi bertengkar ya. Kalau sih dia sampai sakit-sakitan gitu, sampai Iya. istri yang keduanya ini sampai mutar darah, Betul, jadi darah sampai terlempar, misalnya dengan melihat istrinya bertengkar. bertengkar sampai seperti ini ya sudah menikmati aja sekalian. Menggunakan apa? Ahmad? Menggunakan seperti pedang. Dipenggal yang istri pertamanya dulu. Iya, karena yang istri kedua sudah tergeletak ya. Yang untuk yang kedua tadinya saya rasa sih nggak akan dibunuh, cuma karena ngerasa juga sangat kesakitan sekali. Iya. Ahmad. Kang Soleh Pati, apa yang Kang Soleh lihat di sekarang? Ya, sebelum sini ini seperti kekuatannya ada di pohon ini Mas, orang tua ini. Betul. Seperti ada dialihkan gitu loh Mas. Orang mau ziarah ke sini tapi dialihkan ke sini. Akhirnya orang banyak ritual di sini. Memang yang saya lihat Mas di situ banyak tempat seperti benda-benda keramat. Iya. Mitosnya di desa ini ada larangan dari sabda yang dikeluarkan oleh Adipati Onje. Ceritanya bagaimana nih? Kalau Adipati Onje punya istri 2. Istrinya selalu bertengkar terus, berantem. Akhirnya saking marahnya Adipati Onje itu pikirannya kosong, jadi akhirnya dipenggal lehernya itu istrinya. Dua-duanya? Oh, yang pertama. Ya, yang pertama. Yang keduanya itu mendekati Adipati Onje dikira mau dibantu atau ditulungi, tapi justru malah ikut dibunuh. Terus larangannya Adipati Onje itu atau orang Jawa itu mengatakan sayembara, turun temurun anak putu saya jangan beristri. Tulis tanda apa tuh? Mat. Mat. No. Apa ini? Oh, ini ada pintu mau masuk. Pemirsa, tiba-tiba Ya, Mas ya. Ahmad mengarah ke pohon dan mau masuk ke pintu itu kita nggak tahu maksudnya apa. Tadi dah, kenapa nih Mas Ahmad? Saya tadi di tempat pemakaman 2 orang wanita, kabarnya dibunuh sama suaminya. Mas Oh, Teguh. begitu. Nah, selagi penerangan di sana, tiba-tiba Ahmad berlari terus mengarah ke sini, Mas Teguh. Assalamualaikum Mati. Sosok yang terkubur di sini ya, sosok ini tuh ada beberapa
penambahannya seperti apa? Seperti pembantunya gitu Mas. Jadi saya rasa sih beliau pengawalnya ya. Itu siapa sebenarnya? Hah? Patihnya. Anda mengetahui tentang sejarah masa lalu. Kenapa ada pembunuhan itu? Yang 2 istri dibunuh itu siapa itu yang bisa? Mungkin saya beliau tidak mau mengungkap. Oh, tidak boleh diungkap. Maaf, Dek. Bisa nggak ketemu sama Adipati Onjenya? Pak Pate ya. Saya mau tanya, kenapa sih dua orang putri itu mesti dibunuh? Saya mesti izin dulu sama Adipati. Saya tidak akan mengungkap kalau dia tidak mengizinkan. Aki, saya mau mohon izin dulu ke beliau. Mbak Roro, mungkin bisa diceritakan apa yang dilihat Mbak Roro? Kalau aku sih merasa emang energinya kuat banget ya di sini ya sejak. Jadi Mas ke arah yang pintu sana, terus habis itu langsung ke sini memang energinya kuat banget. Nanti saya mau tanya, kenapa kedua putri itu mesti dibunuh? Oh, sama. Anak-anaknya semua membangkang. Tidak ada yang mengikuti perintahnya. Istrinya selalu Beliau ini sebetulnya sedang kalut memikirkan masalah Kerajaan, rakyatnya ya, masalah rakyatnya. Jadi beliau mungkin gelap mata sehingga membunuh kedua istrinya. untuk mengurus istrinya saja tidak bisa, apalagi mengurus rakyat yang sebegitu banyaknya. Rakyat banyak yang kelaparan. Pak Pati, saya mau tanya nih, kenapa Adipati mengeluarkan fatwa untuk tidak berpoligami bagi rakyatnya? Sebetulnya itu suatu kutukan apa hanya sekedar fatwa? Dia menyesal telah membunuh istri. Wanita yang ditemuinya di sebuah sungai dengan kecantikannya, dengan parasnya yang luar biasa. Dia tergoda. Terjadi pertengkaran. Tidak bisa mempersatukan. Ini menjadi pelajaran untuk keluarga. Semuanya dikeluarkanlah fatwa itu. Terus sampai kapan itu? Peraturan atau aturan Ada syarat-syarat. peringatan aja. Niru orang-orang yang beristri dua. Kalau kalian tidak bisa hadir, jangan. Mas Sudi, kalau sampai warga di sini ada yang mungkin melakukan hal itu, apa yang terjadi? Kalau beristri 2 itu suaminya tuh nggak sampai tua meninggal. Jadi sampai sekarang itu di desa Onjen nggak ada yang beristri 2. Ada berapa kejadian itu Pak? Udah 2 kali ya? Yang beristri 2, kalau yang satu suaminya yang meninggal masih muda, kalau yang satu istrinya yang Iya, sakit-sakitan. Kita ya. Dari Tuhan dari dalam ya. Iya. Ada pengecualian nggak Pak? Nggak ada ya? Nggak ada. Sudah Pantangan ya. sudah pantangan ya? Pak Mas Sudi, mohon maaf. Itu yang dibunuh tadi kan dari keluarga si Pak. Itu juga mengeluarkan sabda-sabda apakah? sabdanya itu dari Adipati Cipaku. Ya, apa? Karena Adipati Cipaku ke sini itu menengok istri anaknya, tahu-tahu sudah dibunuh. Jadi nggak mau masuk ke pendopo atau ke rumahnya Adipati Onje, langsung pulang. Di Cipaku itu mengatakan atau sayembara, run tumurun anak putu saya, jangan sampai beristri sama orang Aceh. Pantangannya atau larangannya. Terus apa yang terjadi kalau sampai dari keluarga sabda dari Cipaku itu terus dapat orang Onje? Jadi ada yang kendalanya ekonomi dan ada yang stres. Stresnya gimana? Ya, stresnya itu sampai sekarang ya orang tuanya sudah sembuh kan ya, yang beristri sama orang Cipaku itu sudah sembuh, itu sampai dibawa ke rumah sakit jiwa Banyumas. Ya terus pada waktu itu dibawa pulang sudah sembuh, tapi sampai ke rumah itu kumat lagi. Akhirnya saya yang dipanggil itu loh ya. Saya dipanggil, tahu-taunya ya itu asal usulnya jadi sih. Sulepati, Mbak Roro dan si
si wanita yang bikin gelisah pria. Kenapa kok sampai hal itu terjadi? Mungkin bisa dilihat dari sudut pandang Mbak Roro. Itu bisa diambil hikmahnya ya. Jadi kalau memang sejogjanya memang jangan beristri lebih dari 2, karena dibilang adil juga pasti nggak akan adil, dan namanya psikologi wanita itu nggak akan bisa terima, Mas Tukul. Kalau saya sih melihat runutan kejadiannya ya, mungkin beliau ini memberi contoh kepada rakyatnya, namanya poligami itu kalau misalnya mampu lakukanlah, tapi kalau tidak sebaiknya jangan, karena bisa merugikan orang gitu. Kenapa si Adipati ini menghimbau kepada rakyatnya untuk tidak melakukan poligami itu, karena beliau tidak ingin rakyatnya berakhir seperti kejadian yang dia lakukan. Kalau dari Kang Sulepati mungkin yang Adipati sampaikan harus adil. Bisa nggak adil seperti itu? Artinya apa? Kita boleh memilah-milih dengan keyakinan kita sendiri. Kalau kita yakin dengan ukur kemampuan, semua insya Allah tidak terjadi apa-apa. Pak Masudi, kami tim Mister Tukul Jalan-Jalan mengucapkan terima kasih atas waktunya Pak Masudi. Salam hormat buat keluarga. Sekali lagi kalau ada tutur bahasa perilaku dari tim Mister Tukul Jalan-Jalan, saya mohon maaf. Misal Mister Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib, ambil sisi positif dari tontonan Mister Tukul Jalan-Jalan. Yang negatif jangan diambil. Kekuatan yang tidak bisa tertandingi ada kekuatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tunggu kehadiran Mister Tukul Jalan-Jalan di tempat berbeda, wisatanya, budayanya, misternya, staff, mitosnya. Itu terus, Mister Tukul jalan. Kamu meninggal di daerah sini? Melindungi. Kamu meninggalnya di mana? Bekas perawat sih. Bukan. Bukan. You crossed it here. You crossed it here.